kosmopolitanisme bukan hanya soal hubungan antar negara, tapi juga bagaimana masyarakat global bisa berinteraksi dengan baik. Tantangan global saat ini seperti ketidaksetaraan sosial dan ekonomi serta perasaan keterasingan di individu yang merasa terpinggirkan oleh sistem. Negara barat cenderung menganggap timur dan lainnya tidak beradab dan diremehkan. Kesempatan kali ini, saya akan mencoba untuk mengulik tentang teori kosmopolitan dan teori postkolonial, serta permasalahan yang sekiranya terjadi pada saat ini dan dilihat menggunakan perspektif dari kedua teori tersebut. Teori kosmopolitan menganggap manusia sebagai warga dunia yang memiliki hak asasi, pengakuan warga dunia, dan martabat yang sama. Dalam buku Conceiving Cosmopolitanism, Vertovec dan Cohen menyebutkan bahwa kosmopolitanisme bukan hanya soal hubungan antar negara, tapi juga bagaimana masyarakat global bisa berinteraksi dengan baik meskipun memiliki latar belakang budaya dan identitas yang berbeda. Ide ini berkembang dengan adanya globalisasi dan teknologi yang menuntut penghormatan terhadap hak asasi manusia tanpa memperhatikan latar belakang atau identitas dari individu. Di sisi lain, teori postkolonial melihat bagaimana negara-negara penjajah seperti Inggris dan Prancis membentuk sistem sosial budaya dan bahasa atau konstruksi di negara-negara yang mereka jajah. Frantz Fanon dalam bukunya menyoroti pentingnya penegasan kembali budaya dan tradisi bangsa yang terjajah. Kolonialisasi menciptakan perasaan unhomeliness, yakni perasaan asing di rumah sendiri, yang muncul karena bekas-bekas yang ditinggalkan penjajah. Fanon juga menekankan bahwa kolonialisme tidak hanya mengubah kondisi sosial, tapi juga membentuk identitas orang yang terjajah, yang mana seringkali berdasarkan pandangan penjajah yang merendahkan mereka, sehingga ini menimbulkan aspek psikologis, yaitu kebingungan atas identitas dari mereka sendiri. Spivak menambahkan dengan konsepnya The Comprador yang menggambarkan kelas elit lokal yang membantu kapitalisme global untuk mengeksploitasi negara-negara berkembang. Melihat dari perspektif kosmopolitan dan postkolonial, kita dapat memahami tantangan global saat ini seperti ketidaksetaraan sosial dan ekonomi serta perasaan keterasingan di individu yang merasa terpinggirkan oleh sistem yang masih dipengaruhi oleh kolonialisme dan ketidakadilan. Negara-negara maju memiliki kekuatan dominan dalam perdagangan internasional, mengontrol harga dan syarat yang menguntungkan mereka, sementara negara-negara dunia ketiga sering menjadi pemasok bahan mentah murah. Perusahaan multinasional pun yang mengklaim solidaritas global seringkali mempertahankan hubungan yang tidak seimbang, mengeksploitasi sumber daya dan tenaga kerja di negara berkembang untuk keuntungan negara-negara kaya, sedangkan negara-negara berkembang yang cenderung memiliki hutan dan lain halnya menanggung hal itu semua tanpa mendapatkan manfaat dari negara-negara yang kaya itu tadi. Dalam konteks teori kosmopolitan, ketidaksetaraan ini bertentangan dengan prinsip kesetaraan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia yang seharusnya berlaku bagi semua sebagai warga dunia. Sementara itu dalam teori postkolonial mengungkapkan bahwa ketidaksetaraan ini adalah warisan kolonialisme, di mana negara-negara maju masih mengeksploitasi sumber daya di negara dunia ketiga, menciptakan ketergantungan pada ekspor bahan mentah dan memperkuat peran elit lokal elit dalam mempertahankan ketidakadilan demi keuntungan kapitalisme global. Yang terjadi adalah ketidakpatuhan negara ke dunia ketiga seringkali diberikan kecaman seperti stop supply barang seperti spare part, alat pertahanan ataupun bahan-bahan pokok yang dibutuhkan oleh negara ketiga tersebut. Dalam kejadiannya, seringkali apa yang diharapkan oleh kosmopolitan justru berbanding terbalik dan melalui kacamata kolonialisme. Hal ini terlihat di mana cenderung negara barat cenderung menganggap timur dan lainnya tidak beradab dan diremehkan. Namun
tidak membuat aturan ketat, melainkan memainkan konstruksi yang telah mereka tanam di era kolonial seperti permainan tersirat dengan menetapkan standar mereka dan menjadikan agenda global tetap ada namun dikuasai bersama-sama oleh negara-negara penguasa dan mengedepankan kulit putih untuk mengatur warna kulit lain. Hal ini terjadi seperti isu anti-diskriminasi, diskriminasi atas anti-ras tertentu atau agama tertentu yang bahkan dilakukan oleh politisi-politisi barat dalam kampanyenya. Sekian dan terima kasih.